Salah satu prinsip yang paling kuat dalam realitas, yang memiliki kekuatan untuk benar-benar mengubah hidup kita selamanya, adalah prinsip cermin. Transformasi besar ini tidak melibatkan teknik atau strategi tertentu yang memerlukan tindakan. Prinsip ini berkaitan dengan Anda ingin menjadi orang seperti apa. Misalnya, jika keinginan Anda adalah menjadi seorang miliarder, maka kenyataannya adalah Anda perlu menjadi miliarder di dalam diri dahulu, sebelum itu terwujud di luar. Jika tidak, Anda akan terus melompat dari satu tempat ke tempat lain, berpikir bahwa masalahnya ada pada diri Anda. Jadi, pembelajaran pertama dalam prinsip ini adalah, jika Anda tidak berubah secara internal, maka tidak akan ada perubahan eksternal. Ini adalah inti dari prinsip cermin. Jika Anda menguasai prinsip ini, segala sesuatu yang Anda sentuh akan menjadi emas. Namun, ini membutuhkan Anda untuk menghadapi bayangan gelap Anda sendiri. Jika Anda benar-benar siap untuk perubahan yang signifikan, dalam video ini, kita akan mengungkap prinsip cermin ini, dan bagaimana prinsip ini dapat mengubah hidup Anda. Realitas adalah cermin yang mencerminkan hubungan Anda dengan diri Anda sendiri dan dunia. Untuk menjelaskannya, mari kita kembali ke contoh menjadi seorang miliarder. Jika hubungan Anda dengan uang adalah bahwa Anda tidak mampu menghasilkan uang, bahwa Anda tidak pandai menghasilkan uang, maka cermin realitas akan berkata, "Baiklah, jika itu adalah keyakinan Anda, biarkan itu menjadi kenyataan." Dan sebagai akibatnya, kehidupan akan memberi Anda lebih banyak keadaan yang mengkonfirmasi keyakinan Anda, dan pernyataan yang Anda buat. Jadi, ingatlah hal penting ini, dunia eksternal hanyalah refleksi yang dibentuk oleh gambar, yang pada dasarnya untuk mengatakan bahwa itu adalah dunia internal kita. Jika kita melihat dengan seksama dunia di sekitar kita, terlihat jelas bahwa kebanyakan orang semakin tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia luar, tenggelam dalam teknologi, media sosial, dan kesibukan sehari-hari. Banyak dari kita kehilangan koneksi dengan kebijaksanaan batin kita, inti batin yang pernah kita kuasai. Jadi mari kita jelajahi 4 kunci yang akan memungkinkan Anda membentuk realitas sesuai keinginan Anda. Ketika kita mempelajari hukum tarik-menarik, salah satu hal yang paling sering disebut adalah bagaimana realitas adalah cermin, dan apa yang kita coba lakukan adalah memanipulasi cermin itu. Kunci pertama dari prinsip cermin adalah memahami bahwa cermin realitas mencerminkan 2 hal, yaitu hubungan Anda dengan diri Anda sendiri, dan hubungan Anda dengan dunia di sekitar Anda. Dengan kata lain, apa yang Anda lihat di cermin realitas adalah proyeksi dari bagaimana Anda melihat diri Anda, dan bagaimana Anda melihat dunia. Jika Anda melihat diri Anda dan berpikir bahwa Anda tidak cukup baik, cermin itu akan mencerminkan keyakinan itu. Cermin realitas seperti teman yang setia yang selalu bersedia membenarkan apa yang Anda percayai. Jadi, daripada mencoba secara langsung memanipulasi gambar yang terpantul, kita harus belajar untuk mengubah gambar yang kita proyeksikan di depan cermin. Ini mirip dengan tindakan mempengaruhi seseorang. Ketika kita langsung mengatakan kepada seseorang, "Jangan lakukan itu," kemungkinan besar mereka akan melakukan persis apa yang telah dilarang. Namun, jika kita memilih untuk memotivasi dan menginspirasi, menyajikan alasan-alasan persuasif untuk menghindari tindakan tertentu, dan menjelaskan dampak negatif yang mungkin terjadi, orang itu akan lebih cenderung mendengarkan dan menerima perkataan kita. Tujuan kita adalah mempengaruhi dunia kita secara tidak langsung. Cermin realitas secara sederhana memperkuat apa yang Anda katakan, itu akan selalu mencerminkan apa yang Anda anggap benar dalam pikiran Anda, baik tentang diri Anda, identitas Anda, maupun pandangan dunia Anda. Ingatlah bahwa ini adalah salah satu kunci yang paling penting. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengubah ini? Bagaimana kita bisa mengganggu pola ini, dan secara sadar memilih apa yang kita inginkan? Jawabannya adalah Anda perlu menciptakan identitas dan pandangan dunia Anda sendiri, paradigma Anda. Mari kita gunakan contoh untuk membantu Anda memahami cara membuat identitas Anda.
Pertama-tama, penting untuk memperjelas tentang apa yang Anda inginkan dalam jangka panjang. Dalam waktu 10 tahun misalnya. Dalam gambaran akhir, aktivitas apa yang Anda lihat Anda lakukan setiap hari? Apa yang Anda miliki yang menjadikan hidup Anda menjadi perjalanan penemuan yang berkelanjutan? Dan tanyakan pada diri Anda, siapa saya saat ini? Karakteristik dan sifat apa yang saya miliki saat saya mencapai, memiliki, dan melakukan semua hal ini? Ini sangat penting. Selanjutnya, pertimbangkan pandangan dunia Anda. Bagaimana Anda melihat dunia ketika Anda menjalani realitas ini? Bagaimana Anda melihat dunia ketika Anda mengalami semua ini? Luangkan waktu untuk membuat sebuah afirmasi yang kuat. Pertama, buatlah afirmasi tentang identitas Anda. Bagaimana Anda melihat diri Anda? Ini bisa menjadi sesuatu seperti, saya berharga. Saya adalah magnet untuk kelimpahan, karena saya membawa sentuhan ajaib seorang pencipta dalam diri saya. Kemudian, buatlah afirmasi yang berkaitan dengan pandangan Anda tentang dunia. Misalnya, dunia berkontribusi untuk kebaikanku. Semua terjadi pada waktu yang tepat, dan sesuai dengan rencana ilahi. Ketika Anda mendedikasikan diri Anda untuk mengulang afirmasi ini setiap hari dan menginternalisasi mereka, bersiaplah untuk menyaksikan transformasi yang luar biasa. Realitas yang Anda persepsikan, cara Anda melihat dunia, akan mulai berubah di depan mata Anda. Bahkan jika apa yang Anda inginkan tampak sulit bagi Anda saat ini, itu tidak berarti Anda tidak akan bisa mencapainya besok. Semuanya memerlukan waktu, latihan, dan kesabaran. Jadi hargai waktu Anda, tetapi juga jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda untuk mencapai hal yang luar biasa. Jadi, pastikan Anda mengambil waktu untuk melakukan latihan ini. Ia memiliki kekuatan untuk merevolusi hidup Anda sepenuhnya. Sekarang mari kita beralih ke kunci kedua. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa refleksi yang kita lihat dalam dunia material kita, terbentuk dengan penundaan tertentu. Mengapa? Ini karena di dalam dunia batin kita bisa membuat gambaran seketika hanya dengan menutup mata dan memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Begitulah cara kerjanya dalam dimensi ini. Namun, dalam dimensi ketiga, dimensi fisik kita, hal-hal tersebut membutuhkan waktu untuk muncul karena sifat batin materi itu. Materi pada tidak bisa melanggar hukum alam untuk membuat segala sesuatu muncul secara instan. Jadi, Anda harus mempertahankan keyakinan yang telah Anda buat dengan teguh sampai keinginan Anda terwujud. Ini berarti Anda harus tetap setia pada identitas dan pandangan dunia yang telah Anda ciptakan sampai tujuan Anda terwujud. Apapun keinginan Anda, mulailah dengan mengadopsi identitas seseorang yang sudah menjadi seperti itu. Tanyakan pada diri Anda bagaimana orang itu akan bertindak, dan pertahankan identitas itu dengan teguh. Ada fenomena menarik yang terjadi ketika seseorang mulai mengalami ini. Mereka menetapkan keyakinan, identitas, mengharapkan tujuan mereka terwujud, tetapi hasilnya tidak langsung terlihat. Kemudian, suasana hati mereka mulai menurun bersamaan dengan keyakinan itu. Dalam kondisi ini, sikap negatif Anda mulai membesar. Sekarang, ketika suasana hati Anda mencapai titik terendahnya, tiba-tiba manifestasinya muncul. Manifestasi ini adalah keinginan yang ingin Anda wujudkan. Namun, ketika manifestasi tujuan Anda terwujud, cermin ini mulai mewujudkan sikap negatif Anda sebelumnya dengan penundaan tertentu. Sikap negatif ini adalah yang terjadi ketika suasana hati Anda yang menurun ketika menunggu manifestasi tujuan Anda terwujud. Kemudian, apa yang terwujud mulai memburuk lagi karena hanya mencerminkan bagaimana perasaan Anda. Siklus inilah yang terjadi dalam hidup Anda, dan Anda tidak bisa menghindarinya. Anda mengalami pasang surut, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Kuncinya adalah selalu tetap setia pada identitas, dan pandangan dunia yang telah Anda ciptakan.
Karena ini adalah cara yang paling efektif untuk mendorong perubahan signifikan dalam hidup Anda. Sekarang mari kita beralih ke kunci berikutnya, yaitu kunci nomor 3. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa cermin realitas tidak mencerminkan sifat pikiran Anda, melainkan isinya yang dimurnikan. Pikirkan tentang ini, jika Anda terus-menerus mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi ada isi pada ketidakpuasan Anda, seperti, saya benci pekerjaan saya yang stagnan, saya benci bos saya benci pasangan saya benci tagihan yang harus saya bayar, cermin tidak akan mencerminkan kebencian itu sendiri, tetapi mencerminkan isi spesifik dari ketidakpuasan Anda. Misalnya, saya benci tagihan. Sebagai hasilnya, Anda akan mendapatkan lebih banyak tagihan. Saya benci pekerjaan saya, maka hasilnya lebih banyak situasi akan muncul untuk meningkatkan ketidakpuasan Anda dengan pekerjaan. Inilah yang sebenarnya terjadi. Semakin Anda mengeluh tentang apa yang tidak Anda miliki, dan apa yang tidak Anda inginkan, itu akan terus tercermin dalam hidup Anda, memberi Anda lebih banyak alasan untuk mengkonfirmasi pandangan pada dunia dan identitas Anda. Ini adalah perbedaan mendasar antara mentalitas kelangkaan dan mentalitas kelimpahan. Ini hanya masalah melihat gelas sebagai setengah penuh daripada setengah kosong. Kunci untuk menerapkan ini dalam hidup Anda adalah sederhana, fokus pada apa yang Anda inginkan, dan apa yang sudah Anda miliki. Untuk mewujudkan perubahan apapun, Anda perlu mulai fokus pada apa yang sudah Anda miliki sekarang. Semua kemajuan yang telah Anda buat, keluarga yang indah yang Anda miliki, hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Berhenti sejenak dan pikirkan, apa yang saya inginkan? Apa yang akan membuat hidup saya menjadi perjalanan penemuan sejati? Bagaimana itu terlihat? Bagaimana rasanya? Itu bisa menjadi gambaran yang samar selama Anda fokus pada apa yang Anda inginkan. Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda terus fokus pada apa yang Anda inginkan, kesenjangan antara kehidupan Anda saat ini dan kehidupan yang Anda inginkan, mulai menyempit karena Anda mulai mendorong batas-batas zona nyaman Anda. Jadi, itulah kunci nomor 3. Sekarang mari kita beralih ke kunci nomor 4, namun tidak kalah pentingnya, yaitu siklus cermin. Ini akan mengubah segalanya selamanya, karena jika Anda belajar untuk memanipulasi siklus cermin ini untuk diri Anda sendiri, Anda tidak akan lagi merasa tidak yakin tentang apa yang Anda lakukan. Anda benar-benar akan melihat kenyataan berubah di depan mata Anda. Semuanya dimulai dengan pengamatan. Jadi, sikap apa yang Anda miliki di masa lalu, semua keluhan, hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu, atau pilihan yang dibuat tanpa sadar. Kehidupan Anda saat ini adalah cerminan dari hal-hal yang Anda lakukan dari masa lalu. Ketika Anda melihat ke saat ini, dan dihadapkan pada tagihan yang harus dibayar, dan pekerjaan yang tidak Anda sukai, Anda mengamati ini dan menggunakannya untuk membentuk gambaran atau sikap Anda. Yang maksud dengan gambaran di sini adalah sikap internal, pikiran, dan perasaan yang kita hadirkan di depan cermin. Ketika kita membentuk gambaran itu, cermin tidak punya pilihan selain mencerminkannya. Jadi cermin itu mencerminkan dan membentuk realitas sesuai dengan gambaran yang dipantulkan. Tetapi apa yang biasanya terjadi adalah bahwa kebanyakan orang melihat refleksi itu lagi, dan tetap terjebak dalam siklus ini. Ini adalah perangkap adiktif yang dialami kebanyakan orang. Mereka mengamati dan tetap terjebak dalam pola tersebut, dan pada akhirnya mereka berpikir, ini terus terjadi lagi dan lagi. Saya tidak tahu kesalahan apa yang saya lakukan. Dan kemudian mereka mencoba taktik dan strategi yang berbeda, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasanya seperti berhasil untuk sementara waktu, membuat mereka bersemangat, tetapi kemudian mereka kembali ke pola itu, hanya karena mereka tidak bisa melakukan perubahan internal. Tapi saya ingin Anda ingat sesuatu yang sangat penting. Siklus ini terjadi terus karena tidak ada perubahan mendasar yang terjadi dalam hal pandangan dunia dan identitas. Jadi,
Cara untuk melakukannya adalah dengan membalikkan proses ini. Bagi kebanyakan orang, mereka memulai dengan mengamati, kemudian menciptakan gambaran, dan kemudian memantulkannya. Ini adalah siklus standar untuk boneka. Tetapi jika Anda ingin menjadi rekan pencipta sejati dari realitas Anda perlu membalik siklus ini. Untuk memutus siklus ini, pertama-tama kita mulai dengan gambaran yang ingin kita bentuk. Kemudian kita melihat realitas kita saat ini, karena di sini kita mulai menyadari bahwa apa yang ada di sekitar kita sekarang adalah terbentuk dari keputusan yang dibuat di masa lalu. Anda perlu menyadari ini, atau tidak akan ada perubahan yang terjadi. Jika ingin membentuk hari esok, maka secara sadar memilih hari ini. Jadi kita mulai dengan gambaran kita inginkan, dan ketika kita memilih gambaran itu dan mengatakan, ini yang saya inginkan, dan ini yang saya miliki, cermin tidak punya pilihan selain mulai mencerminkannya sedikit demi sedikit. Bahkan perubahan kecil akan terjadi perlahan dan tertunda, tidak langsung terlihat hasilnya. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Daripada mengamati, kita mengonfirmasi. Kita melihat di cermin untuk melihat apa yang berhasil, dan ketika kita melihat pantulan itu, kita berpikir, itu berhasil, itu terwujud. Jika Anda ingin lebih percaya diri, lama-kelamaan Anda akan menyadari bahwa orang-orang akan mulai menyambut Anda dengan lebih baik. Jika Anda ingin meningkatkan beberapa aspek pekerjaan atau bisnis Anda akan melihat bahwa segala sesuatunya menjadi lebih baik. Meskipun duniamu mungkin sedang runtuh, namun Anda hanya perlu fokus pada hal-hal yang ingin Anda pastikan, hal-hal yang sesuai dengan pandangan dunia dan identitas yang telah Anda pilih untuk diciptakan. Caranya adalah selalu konsisten melakukannya. Dan semakin Anda terus melakukannya, hal itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh melebihi dari apapun yang pernah Anda bayangkan. Jika Anda mulai menggunakan prinsip-prinsip ini, hidupmu akan berubah sepenuhnya. Saat kita menyelami kedalaman cermin realitas, kita menemukan kekuatan batin yang sering kita lewatkan. Apa yang kita lihat di sekitar kita sebenarnya adalah pantulan dari keyakinan, identitas, dan pandangan dunia kita. Tetapi rahasia transformasinya adalah, daripada hanya mengamati realitas, kita harus membentuk takdir kita dengan gambaran tentang ingin menjadi siapa, dan apa yang ingin kita capai. Saat kita membentuk gambaran baru ini, cermin realitas akan merespons dengan perubahan kecil, secara perlahan mengubah dirinya sendiri. Cermin realitas tidak mengenal batas, ia hanya merespons apa yang kita tawarkan padanya. Sama seperti alkemis yang mengubah timah menjadi emas, kita dapat mengubah hidup kita dengan mengadopsi pola pikir kelimpahan, fokus pada apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan. Pada akhirnya, perjalanan kita melalui cermin realitas adalah pencarian kebenaran di dalam diri kita sendiri, dan perayaan atas kemampuan kita untuk mencipta, untuk berinovasi, untuk melampaui batas. Sekian untuk video kali ini, saya harap pengetahuan ini akan menjadi cahaya yang membimbingmu melalui perjalanan hidup, membantumu menciptakan realitas impianmu. Terima kasih sudah menonton.